Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali saya Kintana Ahna Rosada dapat menyapa pemirsa yang ada di rumah, tentunya dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kota Pekalongan dengan ragam budayanya menyimpan jutaan keunikan di tiap sudutnya, mulai dari ragam bahasa, etnik, agama hingga kepercayaan, yang menjadikan Kota Pekalongan menjadi salah satu kota tempat berkumpulnya keberagaman dalam persatuan. Setidaknya hal itu yang menjadi mimpi yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun, apakah praktek toleransi beragama di Kota Pekalongan sudah berjalan dengan optimal? Expose kali ini kita akan membahas tentang toleransi beragama dalam kebinekaan bersama dengan FKUB Kota Pekalongan. Dan sudah bergabung di tengah kita Ketua FKUB Kota Pekalongan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Marzuki MPDI. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat nggak Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, penuh semangat. Alhamdulillah tetap semangat ya Pak, luar biasa. Dan sudah bergabung juga dengan kita narasumber yang kedua, ada Bapak Herman Mulyanto SE selaku Sekretaris Majelis Agama Konghucu Indonesia. Betul ya Pak? Iya, betul. Selamat siang ini Pak. Sehat ya Pak? Kembali. Sehat. Alhamdulillah. Kalau di FKUB berarti sebagai apa ini Pak? Sementara ini saya sebagai bendahara. Bendahara mendampingi Pak Yai nggih. Betul. Nggih, siap. Nah, di Expose kali ini kita akan membahas tentang praktik toleransi beragama khususnya di Kota Pekalongan dalam bingkai kebinekaan. Langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Pak Kiai, ini aku mau berbicara tentang ngomongin toleransi ini. Di tahun ini kita baru saja memperingati Hari Toleransi di tahun 2021 dan masih dalam kondisi pandemi nih Pak. Nah, mungkin ada kesan tersendiri nggak sih Pak dalam peringatan Hari Toleransi di tahun ini? Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan. Memang sangat berkesan ya, tetapi tidak mengurangi makna toleransi yang selama ini berjalan. Artinya apa? Bahwa sekalipun kita secara fisik jarang bertemu, tapi proses kebiasaan yang bernuansa toleransi itu tetap berjalan. Kita kan punya grup ya, sehingga tetap apa yang kita unggah ini hal-hal yang berkaitan dengan toleransi. Iya sih, memang ada semacam perbedaan, ada kerinduan tersendiri karena kita tidak bisa sering bertemu kalau kita bandingkan dengan dulu belum ada pandemi. Tapi kita sudah berkomitmen tidak akan mengurangi nilai itu, dan justru memang dengan jarang bertemu ini kita menjadi lebih rindu ya. Jadi saya merasa bahwa toleransi tidak berpengaruh ya adanya COVID ini gitu. Malah semakin mempererat ya Pak. Iya. Betul. Nah, FKUB sendiri kita juga tahu bahwa dengan wadah yang menjadi salah satu forum kerukunan yang ada di Kota Pekalongan, ini baru saja menggelar roadshow-nya. Mungkin dari Pak Herman, apakah roadshow dari FKUB ke beberapa tempat ibadah yang sebelumnya sudah diselenggarakan ini menjadi rangkaian untuk memperingati Hari Toleransi di tahun ini Pak? Iya, terima kasih. Itu memang salah satu acara yang kita gagas juga. Jadi dengan roadshow ke tempat-tempat ibadah itu salah satunya tujuannya untuk mempererat antar anggota FKUB. Jadi yang misalnya yang tadinya agamanya Kristen, yang nggak pernah masuk ke agama Konghucu, nah pada saat itu tahu, oh ternyata di sini itu agama Konghucu. Nah di samping itu pas bertepatan dengan Hari Toleransi, makanya kita juga sekalian kita juga ikut roadshow itu. Jadi salah satu tujuannya juga untuk memperingati Hari Toleransi itu. Ya. Sekaligus bersilaturahmi ya Pak tentunya. Betul. Nah kalau boleh tahu ke mana aja ini Pak kemarin untuk roadshow-nya? Kemarin roadshow pertama kita awali untuk di Watugong dari Buddha, terus dari Buddha terus ke Pura, ya dari Pura Hindu, Pura Agung, setelah dari Pura Agung ke Gereja Belenduk. Gereja Belenduk, terus ke katedral, dari katedral dulu, Gereja Belenduk, terus
Yayasan Bun Hyantong ya. Terus satu lagi yang terakhir Masjid Agung ya. Berarti mewakili dari beberapa Betul. agama yang ada di Kota Pekalongan ya Pak. Yang Nah. lebih menarik di Bun Hyantong ini. Apa itu Pak yang jadiin menarik? Yang lebih menarik itu karena di tempat salah satu tempat ibadah agama Konghucu, di situ ada Sinci. Sinci itu papa nama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Di situ kita hormati, kita sembahyangi. Nah, yang menjadi unik kalau agama Konghucu itu kan notabene ikan atau sayur yang disajikan itu ada ikan babi ya, ada ikan bandeng dan ada ayam. Nah, karena ada sosok atau sinci dari Abdul Rahman Wahid, yang namanya babi ini kita ganti dengan kambing. Ya, ganti dengan kambing. Betul. Jadi sekarang setiap kali ada perayaan kita nggak memakai yang namanya babi, khusus di Bun Hyantong. Oke, karena ada sinci dari Abdurrahman Wahid. Betul. Ya. Oke, mungkin kita beralih ke Pak Yai nih Pak. Tema yang diangkat nih Pak untuk tahun ini kan di masa pandemi ini yang diangkat adalah bagaimana cara kita menghargai alam dan juga masa depan manusia. Permasalahan kita tahu bahwa pengerusakan alam, kemudian penebangan liar, hingga pemanasan global ya Pak, itu juga ada campur tangannya dari manusia. Nah mungkin menurut Bapak sendiri nih, sudut pandang agama melihat kondisi ini, mengingat manusia, kita tahu bahwa manusia itu adalah khilafah di muka bumi. Monggo Bapak mungkin bisa dijelaskan. Iya, saya akan berbicara dengan referensi Islam ya. Walaupun saya yakin semua agama sama. Jadi memang manusia ini punya karakter itu suka merusak. Sejak awal itu sudah tabiatnya merusak. Sehingga waktu Allah Ta'ala menyatakan akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, itu malaikat protes. Duh Gusti, kenapa kok panjenengan badhe menjadikan manusia yang suka merusak alam, suka menumpahkan darah menjadi khalifah di bumi? Apakah dia bisa gitu? Itu dimuat dalam surat Al-Baqarah ayat 20 seperti itu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, kok Gusti Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Padahal dia itu senangnya merusak, itu karakternya merusak dan suka menumpahkan darah. Bahkan sering walaupun dia punya karakter merusak tapi merasa dirinya tidak merusak, gitu ya. Betul. Dia jelas suka merusak tapi merasa tidak pernah merusak. Itu ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 11, wa id qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan pada mereka, pada manusia, la tufsidu fil ardi, jangan kamu rusak bumi ini. Dia malah mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Enggak kok saya udah merusak gitu ya. Padahal kalau kita lihat parah sekali itu. Sehingga Allah Ta'ala menegaskan berkali-kali agar manusia ini jangan merusak lingkungan, baik alam maupun makhluk lain seperti binatang, seperti tumbuh-tumbuhan, itu sangat dilarang. Allah menegaskan, memerintahkan, carilah bagianmu di akhirat yang telah Allah berikan. Tapi jangan lupa bagianmu yang di dunia. Dan ingat juga, ketika kamu mengambil bagian di dunia itu, wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baiklah, jangan merusak bagianmu di dunia itu. Kamu ambil apa saja, ikan di lautan yang luar biasa, subhanallah, ya berapa juta ton diambil, tidak pernah habis itu. Ambillah, tapi cara ngambil yang baik. Hutan kayunya banyak, ambillah, jangan sampai terjadi
illegal logging misalnya ya. Mm-mm. Dan juga kepada hewan harus kasih sayang. Pernah Sayyidina Umar itu ada anak kecil itu bermain burung emprit, kakinya ditaleni, diterbangkan, ditarik benangnya itu. Melihat begitu Umar itu merasa kasihan, dibeli dengan harga yang mahal kemudian dilepaskan. Nah, ini menunjukkan walaupun manusia ini sejak dulu punya karakter merusak, tapi harus ingat manusia itu punya akhlak, punya pikiran. Sehingga kalau manusia itu tetap pada akhlaknya akan baik melebihi malaikat. Tapi kalau dia itu tidak baik, merusak, akan rendah melebihi setan. Nah, oleh karena itu pada tema itu tepat sekali, lebih-lebih di tahun seperti ini banyak kerusakan. Mari kita seluruhnya untuk mengamankan, melestarikan alam sekitar. Oke, berarti kita harus melestarikan alam sekitar ya Pak, Ya. karena kan dunia ini berkelanjutan ya Pak. Iya. Kalau dunianya sekarang aja manusia nggak mau menghargai yang namanya sekitar, nggak mau menghargai alam, nanti bagaimana dengan generasi selanjutnya? Ya, anak cucunya ndak uman ya. Oke, betul sekali. Nah, kalau Pak Herman sendiri nih Pak, berbicara tentang toleransi beragama, menurut Pak Herman, memaknai toleransi beragama itu seperti apa? Toleransi, kata-kata toleransi ini sangat apa ya, penting sekali ya. Karena menurut agama Konghucu, yang namanya toleransi itu ada satu ayat yang menyatakan bahwa bila berlainan jalan suci jangan diperdebatkan. Jadi wilayahnya masing-masing, keyakinan, iman itu tidak bisa diperdebatkan. Nah, salah satu toleransi, bentuk toleransinya ya kita seperti di grup atau di anggota FKUB sendiri itu kita sudah punya punya sistem tapi yang tidak tertulis ya. Kita tidak akan membicarakan keimanan, tidak akan memperdebatkan keimanan dengan sesama umat atau sesama anggota FKUB, tapi kita akan mencari yuk persamaan-persamaan yang ada di dalam agama kita masing-masing itu apa sih sebenarnya. Kita akan tarik benang merahnya. Jangan kita tarik perbedaannya. Kalau perbedaan pasti banyak. Nah, disitulah kita memaknai toleransi. Jadi kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, kita bisa kemana-mana guyon ya lebih enak, terbuka gitu. Jadi tidak ada prasangka yang negatif. Itu mungkin ya. Jadi bagaimana cara kita menghargai dan memahami adanya perbedaan itu ya Pak? Betul. Nah, kalau Pak Yai sendiri nih Pak, kalau melihat kondisi saat ini dengan banyaknya ragam budaya bahkan agama, kalau melihat kondisi ini bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu Pak? Yang pertama, memang kita itu dibuat tidak bersama, beragam, bukan seragam, tapi beragam. Di dalam Al-Quran sendiri, itu surat Hujurat ayat 13 itu mengatakan bahwa Allah jadikan kamu itu dari laki-laki, dari perempuan, dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bahkan di surat yang lain ada keterangan yang menjelaskan manusia dicipta berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Dipertegas lagi bahwa Allah itu tidak ingin seragam, berbeda. Di dalam surat Yunus itu dijelaskan, andaikan Allah berkehendak, semua orang akan beriman seluruhnya, semua orang akan mukmin semua orang akan muslim semua, andai kata Allah berkehendak. Lalu Allah bertanya, mengapa kamu maksa supaya mereka jadi mukmin? Itu artinya apa? Biarkanlah perbedaan itu, kita tidak usah dipersoalkan, karena dengan perbedaan ada perintah Allah lita'arofu, untuk saling mengenal, saling mengetahui. Lah, dari situ kemudian kita akan
memahami masing-masing karakter. Oh, kalau agama Kristen seperti itu, oh Islam seperti itu. Ini perintahnya begitu, kita berbeda, tapi ada perintah lita'arafu. Disitulah sumber toleransi itu. Ya, dengan mengetahui bertoleransi namanya itu. Oke Bapak. Bapak maaf kita harus cut terlebih dahulu karena obrolannya makin asik nih Pak. Akan kita lanjut usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose lebih dekat, lebih santai. Masih dengan Pak Marzuki dan juga Pak Herman. Kita melanjutkan obrolan yang tadi sempat ketunda nih ya Pak. Ngomongin tentang tema kita hari ini, toleransi beragama dalam kebinekaan ya Pak. Toleransi kalau kita tahu bahwa menghargai, menerima, bahkan memahami adanya perbedaan itu. Nah, mungkin dari Pak Yai sendiri, bagaimana cara kita menyikapi adanya perbedaan agama yang kita tahu di Kota Pekalongan ini agamanya tidak hanya Islam, namun ada Kristen, ada Konghucu. Ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebelum ke sana, sebetulnya kita sebagai warga Kota Pekalongan sangat beruntung dan luar biasa. Karena kita sudah punya modal sejak zaman dulu. Ya, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, kota ini sudah mempunyai modal. Misalnya saja ya, kalau kita masuk ke Museum Batik Kota Pekalongan, di sana ada kain yang dinamakan motif 7 rupa. Ini hasil kolaborasi dari motif ya, Tionghoa, Jawa, ada Arab, ada Eropa. Yang kita tahu mereka berbeda agama. Itu bisa membuat satu karya yang sama dalam satu lembar kain. Ini luar biasa, itu modal bahwa sesungguhnya orang tua kita itu sudah mengajar toleransi di kota ini. Kita bisa bekerja sama. Itu contoh yang pertama ya, modal yang berharga yang kita miliki. Yang kedua, misalnya kita lihat di kota ini ada koperasi swasta terbesar di Indonesia, yaitu Kospin Jasa. Yang ini kebetulan kan Pak Walid juga di dalamnya. Ini anggotanya, pendirinya itu tidak hanya orang Islam saja, Jawa saja, tidak. Yaitu ada orang Tionghoanya, ada orang Arabnya, ada orang Jawanya. Bahkan kalau dulu mengatakan arwana, bahasa dulu, yaitu Arab, Jawa dan Cina. Walaupun kata Cina ini tidak disukai oleh teman-teman di Tionghoa ya. Tapi sebetulnya tidak apa-apa, wong Nabi Muhammad itu juga menggunakan kata sin dalam hadis, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Tapi memang bahasa itu kan juga rasa, ya kita menghargai juga. Maka sekarang saya mengharapkan juga teman-teman menyebutkan tidak dengan kata Cina lagi, tapi dengan kata Tionghoa. Sehingga ini juga menjadi upaya toleransi kita. Ini bisa gede, bisa besar di dalam sektor ekonomi. Betapa luar biasanya ya, dalam sektor ekonomi bisa bekerja sama. Ini juga merupakan modal toleransi. Yang ketiga, saya mengenal seorang Tionghoa juga yang kalau di Pekalongan itu terkenal bakul mori, degan mori, namanya Awen ya. Jalan Gajah Mada itu ya, sebelah selatannya Kompengsin. Ini dia berkiprah dalam jual beli mori bahan batik. Tapi saya tanya pada anaknya, Meta namanya itu, bahwa papahnya ini bukan sekedar dia penjual mori, tapi sebenarnya financial konsultan dan advisor yang gratis. Artinya apa? Dia sering memberikan arahan-arahan, nasihat kepada juragan batik. Pernah katanya ada seorang juragan batik sudah mulai sukses, dia itu mau beli rumah. Tapi kemudian diberi mau diantar rumah ya.
diberi masukan oleh Awan ini, jangan dulu, supaya kembang dulu ya. Dan dia tuh manut itu. Nah setelah manut ternyata dia akhirnya bisa beli rumah, bisa beli mobil, pergi haji dan macam-macam. Coba bayangkan, dia beda etnisnya. Pak Awan tentu dia orang Tionghoa dan hajinya orang Muslim, beda agamanya, tapi begitu jauh. Ini modal. Lalu yang ketiga, yang keempat ya, misalnya itu pabriknya Pak Wawan ya, PT Unggul Jaya Sejahtera Tirto itu berapa ribu tuh umat Islam yang kerja di sana. Beliau luar biasa juga ya, membebaskan karyawan untuk melaksanakan ibadah yang kebetulan mayoritas Muslim, dan diberikan libur Jumat supaya bisa Jumatan. Nah ini menunjukkan bahwa kota kita merupakan kota yang luar biasa, punya rasa toleransi tinggi ya, Pak. Dan yang terakhir itu kita lihat Habib Lutfi ketika mengadakan Maulidur Rasul, itu kegiatan umat Islam memperingati Nabi Muhammad, tapi yang diundang tidak hanya Islam, semua nggak apa diundang, dan mereka itu diberikan tempat duduk di depan, tempat kehormatan, tempat duduknya para ulama, para kiai. Coba, luar biasa. Ini kalau itu kita melihat sudah punya modal. Lah kemudian bagaimana caranya? Ya kita menggunakan model Pak Ora. Apa itu Pak model Pak Ora? Pak Ora itu kalau bahasa Pemalang itu pan beli. Artinya kalau Mbak Gintana ini suka baju hitam ya? Yeah. Ya monggo. Saya sebagai orang mungkin yang tidak suka hitam, saya mengatakan Pak Ora, teman memang Mbak kita senang hitam ya. Kita melihat orang lain makan bakso kok sambelnya 10 sendok, ya Pak Ora, dia yang mau. Sama. Kenapa dia mau agama Konghucu? Ya Pak Ora. Itu loh kan kita. Kalau Kristen ya Pak Ora gitu. Itu artinya kita cara bertoleransi dengan model Pak Ora itu. Apapun agamanya, apapun aktivitasnya, kita punya status Pak Ora. Kita menghargai, kita memaksakan. Itu konsep yang digunakan di Kota Pekalongan dalam bertoleransi dengan kata-kata filosofi Pak Ora, pan beli. Jadi kita tidak boleh memaksakan karena saya senang baju hitam misalnya, kamu dipakai hitam. Kalau tidak saya benci, tidak seperti itu. Itulah model Pekalongan, dan kita bersyukur ada modal, ada filosofi seperti itu, Mbak. Oke, jadi keberagaman agamanya di Kota Pekalongan ini sebetulnya menjadi nilai plus bagi masyarakat ya Pak, untuk memperarat lagi silaturahminya, toleransinya, betul. Nah kita ke Pak Herman nih Pak. Pak, adanya perbedaan itu pasti bisa menimbulkan konflik, betul ya Pak? Nah mungkin menurut Bapak sendiri, faktor apa sih Pak yang bisa menyebabkan konflik itu muncul di masyarakat? Kalau kita bilang konflik itu kita tidak bisa mencegah, tapi mungkin kita bisa mengurangi. Nah, bagaimana caranya mengurangi? Ini konsep di dalam agama Konghucu, keseimbangan, ya, keseimbangan atau keharmonisan. Nah, yang pertama itu dimulai dari diri kita pribadi. Setelah diri kita pribadi naik ke keluarga, dari keluarga masyarakat, dari masyarakat baru negara. Bahkan setelah negara kita akan berpikir ke dunia. Nah, konsep itu kita terapkan ya, bahwa untuk mencegah konflik itu kita harus saling menyadari. Oh, agama saya tuh misalnya harus begini. Oh, agama lain kok berbuat begitu. Oh ya, mungkin mereka berbuat itu karena didasari dengan keyakinannya. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam ranah keimanan mereka. Yang penting kita sebagai pribadi kita menyadari dan menghormati apa yang mereka lakukan. Jadi intinya kita untuk mencegah konflik, kita harus punya rasa keyakinan di dalam diri kita sendiri.
Ya, itu. Adanya keyakinan dimulai dari diri sendiri ya Betul. Pak. Ya. Nah, mungkin FKUB sendiri sebagai forum kerukunan beragama di Kota Pekalongan, upaya apa yang sudah dilakukan untuk memupuk rasa toleransi? Mungkin dari Pak Kiai dulu. Iya, jadi ini bisa kita sambungkan tadi dengan filosofi Pak Ora ya. Jadi tadi dari Pak Herman sudah menyatakan seperti itu sudah betul. Nah, tadi kan Pak tidak, setelah kita lita'arofu supaya saling mengerti itu kita harus saling betul-betul memahami. Ya, memahami bagaimana mereka di luar Islam misalnya. Demikian pula yang beragama misalnya Kristen, bagaimana Islam, itu harus saling memahami. Akan muncul toleransi. Coba kita melihat. Selama ini kalau Islam berpaham bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Sementara teman-teman Nasrani yang disembelih itu Iska. Nah, ini kan beda ya. Nah, disinilah diperlukan saling pengertian. Kemudian kalau sudah mengerti, saling menghormati. Kita hormati, memang itulah ajaran mereka. Kita tidak bisa ngotot, yang betul tidak bisa. Demikian pula teman yang dari Nasrani menyalahkan yang Muslim, kok kenapa mati Ismail? Tidak bisa juga. Nah, ya kemudian dengan demikian ada kesetaraan berpikir, kesetaraan berpendapat, dan kemudian kalau sudah begini, yang terakhir kerjasama. Iyalah, walaupun kita beda, kita kerjasama aja. Misalnya dalam hal apalah, mungkin dalam hal membuat sesuatu kita tidak bersama, kalau kita beda, kita sama. Misalnya saja ya. Nah, sekalipun kita beda, tetap tidak menghalangi keberbedaan kita itu. Nah, disinilah kemudian akan terbangun, dan ini memang butuh proses, tidak mudah. Apalagi mau kerjasama, mau untuk kadang medek saja tidak mau, ya kan? Wah, itu Pak Herman tuh, itu bukan Islam, tidak mau misalnya. Nah, ini kita bersyukur di kota kita ini sudah luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Oke, tapi kalau dari FKUB sendiri ada nggak Pak program mungkin atau sosialisasi, edukasi ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat seperti itu Pak? Iya, kali itu ada, karena kita sudah merata sebetulnya itu dari bawah anak sekolah, lebih ya, guru-guru SD, SMP, guru agama, pengurus rumah ibadah, pengurus masjid, gereja, vihara, pura, litang, semua sudah kami jamah semuanya, memberikan tentang pentingnya toleransi. Dan dengan tidak merasa berhasil ya, belum berhasil, tapi saya kira 14 tahun bukan waktu yang pendek. Dan terutama yang sangat vital itu media seperti Bayi TV, seperti RKB. Dulu saya punya program di sini khusus, dulu itu FKUB itu ada. Ini besar pengaruhnya di masyarakat itu, sehingga kalau sampai sekarang itu ada percikan iman dari RKB itu kan masih menyebut nama FKUB, disampaikan Ahmad Marzuki bla bla bla, ada FKUB-nya, sehingga orang itu dilihat sedangkan tidak ada masalah. Oh, FKUB itu berarti kan itu sih ya kelompok macam-macam agama. Ini orang tidak kaget lagi. Ada Islamnya, ada Kristennya, Konghucunya. Dulu orang mendengar saja kata Kristen, kata Buddha, kata Konghucu kan alergi. Itu bersama orang Kristen. Sekarang tidak begitu. Oh, Pak Marzuki itu berarti dia ketua agama-agama ya gitu. Malah kemudian dia manggilnya Marzuki FKUB begitu. Gitu. Ya. Karena sebagai ketua juga ya Pak. Oke. Mungkin dari Pak Herman mau menambahkan Pak terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh FKUB. Di samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Marzuki, ini menurut saya paling penting ya. Karena orang kalau tidak tahu atau tidak mengerti, tidak sayang ya. Makanya beberapa waktu yang lalu dari FKUB itu mengadakan acara tentang bagaimana sih sebenarnya memperkenalkan ajaran setiap agama masing-masing. Jadi memperkenalkan misal dari agama Konghucu apa sih titik beratnya, terutama satu bakti, hao,
kedua itu keharmonisan di dalam rumah tangga dan di dalam kehidupan. Dan yang lainnya itu masing-masing memaparkan, oh yang agama Kristen itu begini, agama Katolik begini. Jadi kalau kita tahu, ya seperti tadi, oh yowis Pak Ora, kata Pak Ora ya Pak. Pak Ora gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau toleransi beragama itu bagaimana cara kita bersikap untuk menghargai adanya perbedaan itu tentu ya Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Expose Lebih Dekat Lebih Santai kembali lagi bersama dengan Pak Marzuki juga Pak Herman. Kita masih membahas tentang toleransi beragama dalam bingkai kebinekaan Pak. Nah, kita tahu bahwa masyarakat di Kota Pekalongan ini punya berbagai tradisi yang seperti lubisan, kemudian juga kirap cap gomeh dan tradisi lainnya. Nah, menurut dari Pak Kiai sendiri, melihat adanya perbedaan kultur ini Pak, apakah ini bisa menjadi perekat toleransi yang ada di masyarakat atau justru akan menimbulkan perbedaan atau kerenggangan ini Pak? Ya, jadi ini kan masih anget-angetnya ini ada moderasi beragama dari Kemenak ya. Itu bagaimana cara pandang kita, sikap kita, dan juga perilaku kita beragama. Yang selalu mengambil posisi itu wasatiyah, sedengan, tengah-tengah. Artinya apa? Kita tidak boleh terlalu berlebihan. Saya orang Islam, ya terus terang menganggap kebenarannya Islam, tapi tidak perlu lagi kemudian yang benar saya, yang lain salah, tidak bisa begitu. Sama agama lain, yang Nasrani, yang sama. Artinya apa? Bahwa masing-masing pemeluk ini harus mengakui kebenaran agama masing-masing, tapi tidak dengan tidak dengan menggebu-gebu kemudian menyalahkan yang lain. Ini wasatiyah kita itu tengah-tengah, sedengan, tidak usah bersemangat yang berlebihan. Sehingga dalam beragama itu kita upayakan ketika kita berdakwah, mengajak kebaikan, jangan sampai dengan cara menebar permusuhan, itu ya. Artinya itu kita mengajak kebaikan, terus dengan cara keributan, misalnya sweeping ya, atau merusak yang lain, tidak boleh seperti itu. Demikian pula kita beragama ini tidak lepas dari budaya, tidak lepas itu. Misalnya saja kalau kita ingat Wali Songo, mengapa Islam di Indonesia ini masuk tanpa perang? Sejarah itu mencatat hampir di belahan dunia ini masuknya Islam ke negara-negara itu dengan perang, dengan pedang. Tapi di Indonesia tidak ada itu, Islam masuk perang tidak ada, damai sekali. Mengapa? Karena pendekatan budaya. Wali Songo itu tahu kalau misalnya waktu itu wayang ya, kemudian yang lain itu bagian dari budaya agama nenek moyang sebelumnya. Tapi apakah kemudian Wali Songo itu melarang? Wah, itu syirik, itu bertentangan dengan agama, dilarang? Tidak seperti itu. Nah, ini dikontekstualkan dengan keadaan setempat itu. Misalnya saja bahwa bagi orang Islam nutupi aurat itu wajib. Nutup itu wajib. Tapi bentuknya seperti apa itu tidak ditentukan. Apakah kalau nutupi aurat kita harus pakai jubah misalnya? Harus pakai, kalau perempuan yang kelihatan hanya matanya kedip-kedip tok ya, atau begitu. Ya terserah, karena di budaya di sini itu nutupi aurat ya. Kalau kami pakai sarung misalnya, pakai baju piyama misalnya, itu nutupi aurat. Artinya kita tidak tekstual apa yang
dikatakan saja, tapi dikontekstualkan. Dan kemudian dalam beragama ini jangan menghadap-hadapkan antara budaya dan agama tadi saya singgung itu. Misalnya saya masih ingat dulu kalau ada peringatan nyadran ya, atau sedekah bumi ya. Sedekah bumi itu kan dulunya begini. Jadi kita kan terima kasih pada bumi. Oh dipaculi ora jengkel malah aweh dia aweh pelem ya kan. Bahkan kasar itu diberakin pun tidak marah bumi itu. Tidak pernah marah. Wah kok kurang ajar ya. Tidak seperti itu. Tapi bumi memberikan semua apapun sehingga kita kan berterima kasih. Kalau orang dulu kita itu yang memberikan padi itu kan Dewi Sri gitu ya. Ya dong gawe sajen nang sawah atau itu ya. Nyembelih ayam macam-macam di situ. Tapi waktu itu kita tidak melarang, biarkan saja. Lama kita edukasi. Itu mbok jangan pakainya jangan cuma sajen sak tampah, banyak ya nggak ambeng 40 ya. Tapi ngedume nang langgar nang musola. Nah sebelum kita itu ngedum ambengnya kita baca tahlil dulu, baca Quran dulu, lah seperti itu sehingga kita budaya itu jalan. Tapi warnanya sudah berbeda. Sedekah bumi masih ada sedekah bumi, tapi isinya bukan lagi nangkap payang, bukan lagi jatilan, bukan. Nah itulah kemudian dengan cara seperti ini kita tidak terjadi pergolakan gitu loh. Sehingga apa yang kita harapkan toleransi dapat berjalan, dan saya merasakan di kota ini kita bersyukur ya, karena sebetulnya di kota Palembang ini kalau soal agama saya kira sekarang sudah jauh berbeda. Biasanya terjadi kalau ada politik dan mudah-mudahan ada itu ya. Betul. Dan masyarakatnya sudah sangat tinggi sekali ya Pak untuk rasa toleransinya. Iya. Nah mungkin dari Pak Herman Pak, kita tahu bahwa masyarakat Kota Pekalongan ini kental akan budaya kekeluargaannya ya Pak. Nah tapi tidak menutup kemungkinan berbagai budaya lain juga masuk ini Pak, khususnya di Kota Pekalongan. Bagaimana cara kita menyikapi itu Pak, agar tradisi-tradisi dan ragam budaya yang ada di sekitar ini tidak luntur? Terima kasih. Budaya-budaya yang sudah kita laksanakan atau budaya yang turun-temurun dari leluhur itu harus kita jaga. Yang pertama. Nah, bagaimana kita menjaganya? Nah, masing-masing dari komunitas atau masing-masing dari pemeluk agama ya, itu dia harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang nenek moyang kita turunkan kepada kita ya. Bisa enggak sih kalau kita modifikasi, misalnya contoh ya, seperti di tempat saya agama Konghucu itu ada peringatan Pek Chun ya. Pek Chun itu hari eling, artinya kita harus eling, ingat kepada Tuhan. Di samping itu juga ada peringatan tentang sosok seorang pahlawan ya. Nah, kita tidak memperbincangkan itunya, tapi di Pekalongan khususnya bahwa acara Pek Chun itu sendiri sebenarnya kan khusus upacara untuk agama Konghucu. Tapi kita kolaborasi, kita gabung dengan budaya lokal dengan sedekah laut. Dan memang kita melaksanakan upacara itu ada di pantai. Jadi kita gabungkan dengan Pek Chun sedekah laut. Nah, jadi itu akan lebih sejalan dan kemungkinan menurut kita itu tidak ada konflik, tidak menimbulkan konflik. Bahkan kalau saya lihat itu banyak berbagai macam masyarakat latar belakangnya, ada yang dari Muslim, ada yang dari Kristen, ada yang dari agama lain, ikut berbondong-bondong ikut merayakan itu. Jadi kita harus menyikapi itu bagaimana budaya yang dulu diturunkan oleh nenek moyang kita kolaborasi sedemikian rupa sehingga acara itu bisa diterima oleh yang masyarakat lain. Yang lain, betul. Dan jika melihat masyarakat yang ada di Kota Pekalongan ini memang
dari tadi kasus yang sudah dijabarkan oleh Pak Marzuki juga rasa toleransinya sangat tinggi sekali ya Pak di kehidupan sehari-hari. Tidak memandang dari agama mana, dari etnis apa, semua sama ya Pak. Kita satu keluarga, betul ya Pak. Nah mungkin dari Pak Kiai Marzuki, adakah pesan Pak untuk generasi muda ini Pak, khususnya sebagai generasi muda ini kan generasi penerus bangsa ya Pak, yang digadang-gadang sebagai generasi penerus bangsa. Nah mungkin pesannya untuk memaknai hari toleransi sendiri Pak, silahkan Bapak. Ya tentu kami yang sekarang di FKUB kan tidak akan selamanya berada di panggung itu. Suatu ketika secara alami akan diteruskan oleh generasi muda yang sekarang sudah kami siapkan, sudah kami bina dengan cara mengikutsertakan berbagai event supaya mereka itu tahu ya. Sehingga saya sangat berharap bahwa kota kita tadi sudah saya sampaikan mempunyai modal toleransi yang luar biasa, mempunyai filosofi Pak Ora yang luar biasa. Nah, yang penting untuk generasi muda itu satu, saya berharap ada semacam komitmen kebangsaan. Itu harus dipegang. Jadi jangan sampai generasi muda di kota ini lepas komitmen kebangsaannya. Apa itu? Hanya 4 pilar. Berpegang pada Pancasila, ya, pada Bhinneka Tunggal Ika, pada NKRI, pada UUD 45. Orang bisa mengatakan PBNU, Pancasila, Bhinneka, NKRI, undang-undang. Ini pertama. Ini komitmen kebangsaan dipegang oleh generasi muda, jangan sampai ucul. Ya. Yang kedua yaitu komitmen anti kekerasan. Jangan sampai terjadi kekerasan. Itu baik antar agama maupun interagama. Misalnya kami yang Islam ya, itu ada tradisi haul Habib Ahmad ya di Sapuro ya. Kalau menjelang puasa Rajab itu kan ada haul ya. Bahkan di sana setiap hari ada tradisi ziarah kubur. Ini juga ada sebagian saudara kami yang Islam juga, tapi tidak setuju dengan itu. Ziarah itu tidak ada ajarannya. Jadi jangan dikira bahwa toleransi itu hanya Islam dan non Muslim, bukan. Internal Islam sendiri ya perlu toleransi. Kami yang NU dengan Muhammadiyah toleransi. LDII kan beda lagi, Refaiyah beda, Al-Izhar beda. Lah ini kami berharap generasi muda ya, karena kita punya kearifan lokal ya. Betul sekali Nah, Bapak. itu termasuk tadi di Sapuro ada lupisan. Lupisan tidak ada dasarnya. Apa itu dari Qurannya tidak ada. Itu tradisi ya. Tradisi masyarakat ya, jangan dihadap-hadapkan. Itu pesan saya bagaimana pemuda bisa menetralisir kearifan lokal tradisi yang ada, sehingga yang kebetulan tidak suka ziarah, tidak suka haul, tidak suka lupisan ya monggo, tapi tidak perlu ditonjolkan. Kemudian yang ketiga tadi, generasi muda harus meningkatkan toleransinya dengan banyak menghadiri event-event tadi, misalnya dari Pak Herman ada Pak Cunan, mungkin ada lontong cap gomeh ya, itu bisa datang. Lalu yang terakhir itu generasi muda dia harus bisa akomodatif terhadap budaya yang ada. Maka pernah di Pekalongan ada gelar budaya ya, seni itu pemainnya tidak hanya dari tertentu agama. Waktu itu kan Natalan ya, Natal, itu ya betul, ada yang Muslim, ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Ini menunjukkan betapa perlunya bagi generasi muda. Itu harapan kami. Untuk memahami toleransi tentunya ya Pak. Nah mungkin dari Pak Herman sendiri harapannya ke depan ini Pak untuk generasi muda dengan menyadari toleransi keberagamaan yang ada di Kota Pekalongan. Kalau dari saya mungkin sederhana ya. Era sekarang ini kan eranya milenial ya, dengan IT-nya yang dikedepankan ya. Betul. Tapi jangan lupa
yang namanya IT itu bisa negatif, bisa positif, ya. Nah, saya berpesan kepada teman-teman muda atau pemuda-pemuda yang ada di Pekalongan ini, gunakanlah IT, gunakanlah kecanggihan dari elektronik itu untuk yang hal-hal yang positif, ya. Misal karena di dalam itu banyak sekali yang namanya konten-konten konten-konten yang positif, betul, yang berguna. Bahkan ada tulisan-tulisan yang sangat menggugah buat kita untuk lebih survive, lebih toleran, ya. Tokoh-tokoh dari semua agama itu akan menulis di situ, banyak kita belajar di situ. Jangan membuka konten-konten yang negatif. Baik, berarti generasi muda ini juga harus bijak ya Pak dalam menggunakan sosial media dan teknologi. Nah, mungkin bisa kita simpulkan pemirsa bahwa toleransi beragama dalam kebinekaan itu bagaimana cara kita memahami, menghargai, bahkan menerima adanya perbedaan tersebut dengan saling guyup rukun bersama-sama dan tentunya tidak menjadikan hal itu menjadi suatu hal yang membuat kita malah renggang ya Pak. Nah, dan tidak terasa ini Pak Kiai, Pak Herman, kita harus pamit undur diri karena waktunya sangat singkat sekali ternyata ya Pak. Nah, betul sekali. Namun sebelumnya Kintana juga mengucapkan untuk Pak Kiai juga Pak Herman sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita untuk sharing ilmu, sharing pengalaman. Dan akhir kata, saya Kintana Narosada beserta juga dengan Pak Kiai Marzuki dan juga Pak Herman pamit undur diri. Tetap saksikan Expose lebih dekat, lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.